Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu? Luar biasa ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya boleh minta izin nggak kalau pagi hari ini kita mau doa dulu sebelum kita masuk dalam firman. Kita mau mendoakan kondisi sekitar kita yang agak kurang kondusif ya. Mari Bapak Ibu sama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami bisa beribadah dengan tenang. Kami boleh menikmati segala fasilitas yang Kau sudah berikan dalam hidup kami. Terutama Engkau mengizinkan kami tetap berada di tempat ini dengan keadaan yang sehat. Tuhan, kami mengingat dengan kondisi yang kurang kondusif di sekeliling kami Tuhan. Bahkan di tengah kota Surabaya ataupun di Indonesia Tuhan, kami memohon bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Kau ulurkan tangan-Mu untuk memberikan kedamaian dalam setiap hati kami. Kau pulihkan negeri kami, kota kami semuanya oleh penyertaan dan kuasa-Mu. Kalau sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau buka hati kami supaya kami bisa menerima dengan sepenuhnya Tuhan, sehingga kami bisa menjadikan firman-Mu sebagai yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini mungkin slide-nya bisa dibuka, Mas Daniel, minta tolong. Terima kasih sebelumnya. Kita akan belajar tentang karya keselamatan Tuhan Yesus untuk kita semua. Namun sebelum itu Bapak Ibu, ada dua pertanyaan yang mau saya ajukan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, boleh siapa aja nanti yang jawab atau jawab dalam hati boleh. Jadi yang pertama, seandainya Bapak Ibu pada hari ini kita dipanggil Tuhan, apakah Bapak Ibu yakin kita masuk surga? Amin. Amin ya. Semua pasti yakin. Untuk yang kedua, pertanyaannya ada seperti ini. Mohon izin next slide-nya. Iya, next slide ya. Nah, ini tadi pertanyaan yang pertama, seandainya Anda dipanggil Tuhan hari ini, apakah Anda yakin ya? Semua katakan yakin. Untuk yang kedua, seandainya Anda meninggal dan bertemu sama Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus bertanya, mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk ke surgaku? Bapak Ibu boleh jawab, mungkin ada salah satu dari pertanyaan ini, mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk ke surga? Berarti kan ada satu jawaban sebagai jaminan. Ya, Bapak Ibu, apakah ada yang bisa menjawab mengapa? Atau karena percaya, atau saya kan sudah banyak berbuat baik Tuhan, saya kan sudah beramal, sudah ngasih ini itu loh Tuhan, saya ini udah melayani, ya kan? Adakah jawaban seperti itu Bapak Ibu? Saya sudah berbuat baik ini, saya percaya Tuhan pasti nyelamatin, gitu ya. Nah Bapak Ibu, dari jawaban seperti itu ada satu pertanyaan lagi, tapi belum saya kutip di situ. Andaikan sebuah keselamatan itu diukur dengan kebaikan, kira-kira Tuhan untuknya itu kita sebaik apa sih untuk bisa masuk dalam surga? Ada yang bisa jawab? Gak apa-apa, nanti boleh lanjut jawab langsung sekarang. Gak apa-apa, tidak dinilai kok. Silahkan. Sebaik apa Bapak Ibu? Sebaik tidak pernah berbuat dosa atau seperti apa gitu kan? Monggo, atau dimasukkan dalam hati. Karena ada 3 pertanyaan ini sempat membuat kepala saya pusing dan mempersulit diri saya gitu Bapak Ibu. Iya, pertanyaan ini seringkali tidak kita pikirkan. Kita mungkin mempersiapkan kehidupan kita, bahkan anak kita, keluarga kita ya kan, untuk sekolah, untuk makan pagi, makan siang, makan malam, untuk mempersiapkan segala sesuatu yang
hubungan dengan kehidupan kita. Namun seringkali kita lupa setiap saat Tuhan bisa panggil kita, dan kita harus siap. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, seringkali ini mungkin orang-orang itu takut. Harus sebaik apa ya kita untuk bisa masuk, untuk bisa menikmati hidup yang kekal. Nah, untuk next slide berikutnya kita akan belajar sama-sama Bapak Ibu. Nah, anugerah hidup kekal itu masuk di yang pertama. Hidup kekal adalah anugerah Allah. Dalam artian anugerah ini adalah pemberian Allah secara cuma-cuma, gratis, tidak membayar. Boleh ditampilkan untuk ayatnya? Roma 6 ayat 23b. Tuhan berkata, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Untuk yang kedua, langsung masuk saja. Nah, hidup kekal tidak dapat karena usaha atau karena upah. Maksudnya bukan karena kita baik, kita pelayanan, kita kerjanya hebat, kita punya jabatan, kita punya titel, nama yang sampai banyak di depan dan banyak di belakang ya. Bukan karena itu Bapak Ibu. Kita boleh pastikan di Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini ada satu ilustrasi tentang hadiah. Bapak Ibu sekalian, semisal diberi hadiah, apakah Bapak Ibu dituntut untuk membayar? Atau karena merasa diberi hadiah saat ulang tahun, oh ya wis, aku beli hadiahnya beli. Masa gitu Bapak Ibu? Enggak ya, hadiah itu cuma-cuma. Hadiah tidak perlu membayar. Hadiah itu gratis. Demikian juga tentang hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu gratis untuk setiap orang percaya. Ya. Apa sih yang menghalangi kita menerima hidup kekal? Yang menghalangi adalah satu-satunya adalah dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Ya, dan cuma Bapak Ibu, saya dan semua orang. Kita masuk di dalam next berikutnya. Kita belajar tentang manusia, bahwasanya manusia itu telah berbuat dosa. Masuk di semua manusia telah berbuat dosa. Di Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang. Nah, meskipun ini saya masuk ke dalam satu next slide-nya. Ini ada satu ilustrasi kita membuat roti Bapak Ibu. Roti itu gambaran suatu hal yang baik. Kita bikin roti dengan bahan-bahan yang luar biasa, mahal. Dan pastinya di situ ada telur. Ya kan, itu bahan utama dari roti. Dengan semua mahal, semua yang baik yang sudah kita kumpulkan, ya kan. Terus ketika kita memecahkan satu persatu telur, ya kan, baik. Ternyata yang pas terakhirnya telurnya busuk. Terlanjur kecemplung dalam adonan, terlanjur masuk. Kira-kira Bapak Ibu, roti tersebut walaupun jadi layak enggak dimakan Bapak Ibu? Enggak ya, bau ya. Apalagi telur busuk, itu baunya luar biasa itu. Sangat merusak adonan. Adonan yang sudah baik, bentuk roti yang sudah bagus, dengan bahan-bahan yang paling mahal-mahal, keju mahal, gula mahal, semua yang mahal-mahal yang baik-baik, ternyata hancur hanya karena satu telur busuk. Demikian dengan hidup kita Bapak Ibu. Next slide Kak Daniel. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dengan segala usahanya. Kita belajar di Matius
5 ayat 48 kembali. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Wow, di sini kata-kata sempurna harus kita pelajari betul, Bapak. Sempurna itu tidak ada cacat, tidak ada celah. Kita benar-benar harus bagus, sempurna, luar dalam. Dan itu sangat mustahil bagi manusia. Sangat mustahil. Bahkan kita harus menakar dengan segala kebaikan, bahkan dengan segala apapun yang kita tabung, itu tidak akan sepadan. Benar-benar tidak sepadan, Bapak Ibu. Perbuatan baik kalah dengan satu perbuatan buruk ataupun dosa. Ya. Nah, oleh sebab itu Tuhan itu juga ada takarannya, bahkan sikapnya Tuhan itu harus kita mengetahuinya, Bapak Ibu. Mari kita belajar tentang Allah kita dan cara pola pikirnya. Mari next slide. Pengertian tentang Allah, pengertian yang salah, yang pertama adalah Allah itu seperti kakek, dia kasih, tapi terkadang tidak adil. Ya, siapa yang di sini sudah menjadi kakek? Saya belum sih. Pasti kan kakek itu sayang banget ya sama cucunya. Bahkan mungkin ibunya, kamu ini jangan nakal toh, gini ya kan? Kamu ini jangan banyak bertingkah. Kakeknya biasanya langsung gini, sudahlah, jangan dimarahi anakmu tuh. Sudah, kamu dulu lebih nakal dari itu. Ya kan? Kakeknya membela terus, membela dengan kasih, ya kan? Nah, seringkali Bapak Ibu kita menganggap bahwa Allah, Tuhan itu penuh kasih, sehingga ada anggapan seperti ini. Enggak apa-apa aku berdosa sekarang, aku enggak apa-apa berdosa dari Senin sampai Sabtu. Ntar kan kalau Minggu kan aku ke gereja. Ntar kalau Minggu kan aku menyembah Tuhan, minta ampun. Pasti Tuhan mengampuni lah. Pasti Tuhan ngasih, ya anakku, kamu tak ampuni segala dosamu. Padahal di hari Senin sampai Sabtu dia berdosa. Nah, ukuran dari sebuah dosa itu bukan tentang besar atau kecil. Contoh orang baik misalkan, Bapak Ibu, sebaik-baiknya orang tersebut dosanya misalkan cuma 3 kali dalam sehari. 3 kali nih, paling baik sudah. Tapi kalau diukur dalam setahun, Bapak Ibu, 3 kali ini akan menjadi berapa? Dan mungkin mohon izin, sekarang saya umur 36. 3 kali sehari dikali 36 tahun. Wow, ternyata masih banyak. Dan umur yang disampaikan di dalam Alkitab sekitar 70 tahun. Kalau 80 tahun itu bonus. Ya kan? Wow, begitu banyaknya ternyata. Padahal itu yang paling baik. Manusia yang sudah paling terbaik cuma 3 kali sehari. Berarti nggak mungkin lolos, gitu. Nggak akan lolos, ya kan? Nah, pengertian yang kedua kita belajar tentang keadilan. Banyak orang berbicara tentang Tuhan itu juga adil, punya keadilan, ya kan? Seperti polisi. Polisi yang tetap adil, tanpa kasih, walaupun misalkan saya setiap harinya pakai helm, taat peraturan, pakai jaket segala macam. Tapi sekali waktu saya karena buru-buru, ya kan, lewat jalan yang sama dan di depan kantor polisi juga sama, saya tidak pakai helm, buru-buru. Ternyata ada polisi. Saya ngeyel, Pak, mohon izin saya ini buru-buru Pak. Biasanya saya juga pakai helm kok, saya pakai jaket lengkap, pakai masker, pakai segala macam, pakai sarung tangan. Tapi pada hari itu saya tetap nggak diampuni sama polisi, tetap ditilang. Padahal polisi juga kenal saya, setiap harinya lewat situ.
Hal tersebut juga membuat kita berpikir bahwasanya tidak mungkin lolos gitu kan. Kita tidak mungkin lolos untuk bisa menikmati hidup yang kekal kalau kita berusaha dengan argumentasi kita sendiri, pikiran kita sendiri, merasa kita baik, merasa kita itu powerful, kita melayani pagi, siang, sore, malam. Nggak ada baik-baiknya. Tetap di mata Tuhan tuntutannya adalah sempurna. Next slide. Nah, kita akan belajar. Ternyata Tuhan kita, Allah kita itu kasih dan adil. Mari lanjut next slide-nya. Allah adalah kasih. Kita masuk di dalam Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Begitu kasihnya Tuhan luar biasa. Namun ternyata Tuhan Allah kita itu juga adil. Kita masuk dalam next berikutnya. Allah yang adil. Kita baca bersama-sama di Keluaran 34 ayat 7b. Tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Keadilan Tuhan itu luar biasa. Di Keluaran 34 ayat yang 7b sangat ditekankan. Bahkan bukan cuma kita yang dituntut, sampai anak cucu, keturunan ketiga dan keempat. Wow, Tuhan akan menghukum dengan keadilannya. Sangat-sangat luar biasa Tuhan. Nah, di situ ada satu gambaran tentang perampok bank. Saya punya satu cerita tentang perampok bank. Sekali waktu, sebenarnya dia ini bukan perampok sih, dia terpaksa saja. Akhirnya dia merampok bank, lalu secara waktu dia dicari sama polisi dan ketangkap. Semua bukti menuju kepadanya, termasuk CCTV, termasuk segala sesuatu identitasnya itu menuju kepada dia, si perampok ini. Lalu pada waktu yang bersamaan itu dia disidang. Perampok ini berkata kepada hakim, Pak Hakim, tolong saya, ampuni saya. Saya sebenarnya merampok bank ini karena terpaksa. Saat ini saya membutuhkan uang untuk keadaan rumah saya yang nggak baik, istri saya sakit dan segala macam, bla 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 bla. Sebenarnya saya bukan perampok. Uangnya pun belum saya pakai, Pak Hakim. Mohon ampuni saya, ini uangnya saya kembalikan. Kira-kira Bapak Ibu, perampok ini tetap dihukum enggak? Tetap dihukum ya. Uangnya hilang ya Pak. Uangnya yang harusnya dikembalikan tetap tidak ada gunanya dan bukan menjadi jaminan dia bisa lepas dari hukuman saat sidang. Itulah keadilan. Demikian juga dengan kita yang berharap masuk surga, hukuman tetap akan dijalankan kalau Tuhan itu ukurannya adil, dan hukumannya Bapak Ibu tahu sendiri adalah maut. Ya, kita masuk di Roma 6 ayat 23. Ada nggak ya ayatnya? Sebut saya. Kalau tidak ada, ya oke. Di sana ada di Roma 6 ayat 23 itu tentang hukuman kepada kita yang tidak percaya kepada Tuhan, yaitu maut. Tetapi Bapak Ibu, dilema kasih dan keadilan Tuhan itu bisa terselesaikan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Tuhan kita yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu adalah Allah kita. Mari kita baca di dalam firman-Nya
tentang Tuhan Yesus adalah Allah kita. Yohanes 1 ayat yang ke-1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita sama-sama mempercayai ya Bapak Ibu, bahwasanya Tuhan Yesus itu adalah Allah kita. Dan di sisi lain, next slide berikutnya, sebagai pembuktian dan yang dilakukan Tuhan Yesus dengan sangat luar biasa. Yesus ternyata juga 100% manusia saat itu. Mari kita sama-sama membaca di ayatnya. Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan dia di dalam kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Saya mau sedikit cerita Bapak Ibu dalam kisah ini. Itu adalah dilema tentang kasih dan keadilan. Suatu kali ada satu cerita tentang seorang jenderal ya, di Rusia. Dia sedang dalam misi untuk mengkudeta pemimpin yang tidak adil saat itu. Namun dalam perjalanannya dia kan mau melakukan sebuah kudeta itu, sehingga dia membawa semua perbendaraan jenderal ini untuk menuju ke istana raja. Namun di tengah-tengah harus berkemah karena kan di tempatnya itu jauh sekali, sehingga di tengah hutan berkemah jenderal ini dan juga semua jajarannya ya, membawa berbekalan makanan juga. Ternyata suatu malam itu ada laporan dari prajuritnya, jenderal, ini saya mau melapor bahwasanya ada pencuri persediaan makanan kita, sehingga persediaan makanan kita berkurang. Padahal Bapak Ibu, persediaan makanan itu sangat terbatas dan jaraknya masih jauh perjalanannya, sehingga jenderal sangat marah. Wah, kok berani-beraninya udah tahu kita ini sangat membutuhkan bahan makanan, tapi kok ada yang mencuri gitu ya. Sehingga jenderal ini sangat marah. Akhirnya jenderal ini geram ya, ngasih hukuman, istilahnya ngasih pasal ya, memberi pasal kepada semua jajarannya. Peraturan hari ini, setiap orang yang mencuri akan dicambuk 50 kali ketika dia ditangkap. 50 kali cambukan. Singkat cerita, prajuritnya datang lagi dan melaporkan, Pak Jenderal, ini pencuri yang kemarin mencuri bahan makanan itu ketangkap. Apakah kita siap untuk mengadili? Ya, kita akan mengadili, kata Pak Jenderal. Ternyata saat didatangi sama jenderal, pencurinya adalah ibunya sendiri. Pak Jenderal ini langsung lemas, ya kan? Karena yang mengetahui bahwasanya orang yang dikasihinya lah yang mencuri. Namun Pak Jenderal sudah terlanjur menyampaikan bahwasanya harus dihukum, siapapun harus dihukum. Singkat cerita, Pak Jenderal menyuruh prajuritnya mengantar ibunya ke tempat hukuman ya, di tengah-tengah para jajarannya yang ikut saat itu. Di situ Pak Jenderalnya merasakan dilema. Dilemanya begini Bapak Ibu, nanti kalau data hukum, semua pasukan itu akan protes. Oh, berarti Pak Jenderal nggak adil dong. Nggak adil. Tapi di sisi lain, banyak orang-orang yang melihat kalau andaikan ibunya sendiri, bahkan ada yang menyeletuk ya, kalau ibunya sendiri dicambuk, waduh, sangat kurang ajar, anak itu tidak punya kasih kepada ibunya. Ya kan? Dilema jenderalnya. Namun hukuman tetap harus dijalankan.
Singkat cerita, ibunya mau dicambuk, mulai dihitung 1, 2. Saat mau yang ketiga dan mulai mau dicambuk, jenderalnya langsung menyetop. Sebentar, stop dulu. Di situ semua sudah ribut. Duh, kenapa di stop? Wah, ini jangan-jangan tidak dijalankan ini hukumannya. Ternyata jenderal itu membuka jubahnya. Dia memeluk ibunya. Ibu, aku mengasihimu. Dan di situ jenderal menyuruh albujunya, silahkan menyambut saya. Dia menjadi penerima hukuman itu. Dia yang dicambuk. Di situ Bapak Ibu menjadi suatu gambaran di mana kasih tetap dijalankan dan keadilan tetap dijalankan. Demikian juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita sangat luar biasa. Yang seharusnya kita semua itu menerima hukuman, nggak ada yang lolos. Tapi Tuhan Yesus berkorban buat kita semua. Saat saya mengutip semua ayat ini begitu luar biasa. Tuhan Yesus mau berkorban buat saya yang penuh dosa. Tuhan Yesus mengasihi saya yang penuh dosa ini. Kita masuk di dalam ayat berikutnya. Dalam peragaan sebelumnya ya, bahwasanya segala dosa kita itu seperti tumpuan buku ya Bapak Ibu. Banyak dan tebal sekali. Itu semuanya dilimpahkan kepada Tuhan. Dilimpahkan kepada Tuhan, Tuhan yang menerima, Tuhan yang berkorban untuk kita semua. Kita belajar di Yeremia, masuk di dalam firman-Nya. Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman atas dosa kita, bangkit naik ke surga dan mengaruniakan hidup kekal kepada kita. Di Yesaya 53 ayat 6b. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Semua ini yang sebagai gambaran seperti buku yang sangat tebal tentang dosa kita. Di umur kita berapapun itu ditimpakan kepada Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab semua di kayu salib. Next berikutnya. Dan di 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Wow, sangat luar biasa Bapak Ibu tentang karya keselamatan ini. Lanjut untuk yang berikutnya. Untuk menerima keselamatannya kita harus memiliki yang pertama dan satu-satunya adalah iman percaya. Ya, itulah tuntutan dari Tuhan Yesus, iman percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, penggenapan keselamatan di Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Roma 6 ayat 23, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu percaya Bapak Ibu? Inilah yang sangat luar biasa. Dan kita mau belajar untuk berikutnya tentang iman percaya. Karena apa? Kita cuma baca tapi kita tidak punya iman percaya, itu sia-sia Bapak Ibu. Karena tuntutan dari Tuhan Yesus adalah kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita belajar di next berikutnya. Kak, iman percaya seperti apa sih yang harus kita miliki? Apakah yang pertama, iman yang tidak menyelamatkan seperti itu, ada kata-katanya di bawahnya Kak. Iman yang melompat dalam gelap. Dalam artian iman yang melompat dalam gelap ini seperti gini Bapak Ibu. Kita datang ke gereja itu nggak tahu kita mau ngapain. Oh, aku ke gereja diajak temanku kok, diajak pacarku, oh diajak saudaraku.
Aku nggak ngerti, pokoknya harus pengen naik ke gereja. Atau mungkin juga karena saat itu ke gerejanya cuman hanya pengen mendekati pasangan atau baik-baik kepada orang. Ada hal-hal tujuan yang tidak menuju kepada iman percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itu adalah iman yang tidak menyelamatkan, Bapak Ibu. Kita tidak tahu siapa yang kita percayai, ya kan? Seperti halnya kayak contoh kita mau ke Pak Prabowo misalkan. Kita tahu Pak Prabowo, ya kan? Presiden kita, ya kan? Tempat tinggalnya mungkin kita tahu. Tapi bagaimana dengan Pak Prabowo? Apakah kenal sama kita? Nggak kenal, Bapak Ibu. Kenapa? Nggak dekat, nggak percaya, nggak selalu mempunyai hubungan dengan Pak Prabowo, ya kan? Nggak kenal. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita cuman asal-asalan, oh ya kenal Tuhan Yesus, kenal, ya kenal. Tapi iman kita ini nggak ada Tuhan Yesusnya. Kita cuma kenal saja, tapi tidak mengimani. Itu tidak menyelamatkan, Bapak Ibu. Itu yang berikutnya kita mau belajar di iman yang berdasarkan akal saja. Iman ini kita percaya Tuhan Yesus itu Tuhan, tapi hanya untuk hal-hal contoh. Percayanya waktu, oh ya Tuhan, aku mau beli mobil. Tuhan, aku mau cari kerjaan. Tuhan, aku pengen hari ini, hari itu, dan sebagainya ya Bapak Ibu. Jadi kenalnya sama Tuhan itu cuma di akal saja, tidak sampai di hati, gitu loh. Cuma pengen Tuhan tolong, saya percaya Tuhan itu bisa mengerjakan ini, melakukan ini untuk saya percaya gini. Tapi hatinya ini tidak merespon dengan benar, gitu loh. Hanya mengandalkan, tidak menjalin hubungan intim, cuma mengandalkan sebentar, sementara saja. Tapi di setiap waktunya tidak punya hubungan intim dengan Tuhan. Seperti itu. Dan untuk yang ketiga, lanjut. Nah, ini iman sementara demikian juga hal yang sama. Sudah masuk gereja, ikut pelayanan, bahkan sudah menjadi penyampai firman Tuhan, bahkan juga mungkin sudah memberikan segala sesuatu sesuai dengan hukum Taurat, ya kan, persepuluhan dan segala macam persembahan, ya. Tapi ternyata hatinya masih kosong, masih takut. Bahwasanya kalau saya persepuluhan nanti saya bisa buat beli mobil, nanti Tuhan pasti berkati, gitu kan. Oh, bahwasanya nanti kalau Tuhan saya berbuat baik, nanti Tuhan akan juga berbuat baik, seperti itu. Jadi tetap hanya di pikiran saja kita olah sendiri sesuka kita, tapi hati kita kosong, hati kita nggak percaya sepenuhnya sama Tuhan. Itu juga iman yang tidak menyelamatkan. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, dalam artian seperti itu Bapak Ibu. Next, berikutnya. Iman yang menyelamatkan, kita mau belajar sama-sama, adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Next, berikutnya. Di sini kita mau belajar bahwasanya mengenal dan mengandalkan Tuhan Yesus saja dalam setiap kehidupan kita. Ini ada satu gambaran di mana ada seorang akrobatik, ya. Sekali waktu dia mengadakan festival, tapi tidak di ruangan, dia mengadakan festival dan pertunjukannya itu di atas sungai Niagara. Di situ dia mau menampilkan satu pertunjukan, dia menyeberang di atas seling, ya, seling kayak kabel besar gitu ya, dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Sang manajernya itu mengatakan, Bapak Brundin akan menyeberang. Apakah para penonton percaya Bapak Brundin akan bisa menyeberangi
tali ini sebagian orang karena belum pernah melihat pertunjukannya, dia merasa seperti iman yang pertama tadi ya Bapak Ibu, yang hanya di pikiran saja, nggak mungkin lah manusia bisa menyeberangi, itu kan kabel bahaya, pasti nggak mungkin bisa. Gitu kan, pertama nggak percaya. Ternyata saat berjalan Pak Brody sampai di tujuan dengan selamat. Akhirnya semuanya bersorak-sorak, mulai meningkat nih pola pikirnya, mulai sedikit percaya. Tapi masih di pikiran. Lalu manajernya ngomong lagi, untuk pertunjukan yang kedua, Pak Blondin akan menyeberang tapi tidak sendirian. Dia membawa satu gerobak yang berisi pasir. Lah, sebagian sudah mulai percaya karena melihat pertunjukan yang pertama, tapi sebagian masih ragu. Mana bisa menyeberangi? Itu tadi kan sendirian, sekarang ada bebannya, pasti bisa jatuh. Mulai nggak percaya lagi, ragu-ragu. Nah inilah seperti halnya gambaran sebuah iman. Seringkali udah dikasih berkat, disadarkan sama Tuhan, di sana sudah percaya iman. Tapi nanti ada masalah lagi Bapak Ibu, kembali lagi, takut khawatir lagi, capek lagi ya kan. Nah itu yang nggak benar Bapak Ibu ya. Akhirnya singkat cerita Pak Brody tetap jalan, ternyata bisa nyampe. Gitu Bapak Ibu. Mulai banyak lagi meningkat ya, mulai percaya, wah luar biasa orang ini. Nah untuk pertunjukan yang ketiga Bapak Ibu, manajernya bilang, kali ini Pak Brody akan menyeberangi lagi, tapi tidak membawa pasir. Menurut Bapak Ibu, semua yang ada di sini, Pak Brody apakah bisa menyeberang? Karena yang dibawa saat ini adalah manusia. Oh bisa, tadi pasir bisa. Oke, kalau gitu bisa ya Pak. Bapak Ibu, ada yang mau mengajukan untuk bisa naik di gerobaknya? Ternyata tidak ada yang berani Bapak. Padahal ngomongnya percaya ya. Oh percaya bisa, pasti bawa orang bisa, tadi bawa pasir bisa. Nah itu seperti halnya iman yang tidak menyelamatkan. Cuman ngomong percaya, tapi tidak mengandalkan Tuhan. Tidak sepenuhnya percaya sama Tuhan. Ya kan? Percaya tapi tidak mau jalan. Ini masalahnya masih digandoli terus. Gitu. Takut, masih khawatir. Ya kan? Masih takut. Tiba-tiba, ya udah kalau gitu dalam ilustrasi tadi ya Bapak Ibu gambaran, ya udah manajernya bilang, kalau semisal tidak ada yang naik, pertunjukan akan ditutup, selesai. Tapi tiba-tiba ada anak kecil datang, saya mau Pak, saya mau naik. Anak kecil naik. Semua orang belum melihatnya. Dan coba Pak Blondin singkat cerita langsung dia dibawa nyebrang. Ternyata menyeberang dengan aman. Lalu karena itu sangat menggemparkan keadaannya, banyak orang tanya kepada anak itu, "Nak, kenapa kamu kok berani naik di gerobaknya bapakmu? Kok berani naik di gerobak bapak ini?" gitu ya. Anak ini sangat luar biasa jawabannya. Loh, pemandangannya lu indah, bagus. Ngapain saya harus takut? Loh, kamu kok bisa setenang itu? Kok seenak itu? Jawabnya, iya, karena kan yang bawa kan bapak saya. Saya kenal bapak saya. Saya sudah berulang kali bersama-sama dengan bapak saya menghadapi keadaan ini, menjalani keadaan ini. Nah, Bapak Ibu, ini adalah satu keadaan yang juga terjadi kepada iman percaya kita semua. Sekarang Bapak Ibu mau menjadi penonton atau mau jadi anak yang di dalam gerobak itu? Kalau saya boleh izin bertanya, kalau saya terus terang saya ingin jadi anak yang di gerobak itu, saya mau mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Saya serahkan hidup saya. Karena memang terus terang saya sedang mempraktekkan bersama istri saya, selalu dan selalu mengandalkan di setiap langkah hidup saya mau menyerahkan masalah kecil, masalah besar, masalah apapun. Saya pengen hidup saya santai gitu. Karena saya percaya Tuhan sudah pegang tangan saya. Ya kan Bapak Ibu? Jangan sampai seperti halnya kita saat hanyut di laut,
kita masih memegangi kayu, sedangkan Tuhan ini sudah ada di atas perahu, mengulurkan tangannya untuk bantu kita. Tapi kita masih menggandoli kayunya, merasa bahwasanya kayu ini menyelamatkan kita sebelumnya gitu. Padahal ini masalah. Tuhan pengennya lepasin masalahmu, Ustaz. Pegangan tanganku, kamu pasti tak selamatkan. Tapi kadang manusia tidak percaya gitu. Mari Bapak Ibu, kita harus punya iman yang percaya bahwasanya hidup kekal itu adalah anugerah Tuhan. Ya. Saya berharap Bapak Ibu sekalian sekarang mulai yakin, walaupun dunia sedang bergoncang, apapun keadaan kacau balau, yuk kita sama-sama menikmati karya Tuhan. Next, berikutnya, dalam kesimpulannya adalah motif perbuatan baik kita bukan untuk memperoleh hidup kekal, tetapi sebagai ucapan syukur. Saat saya menyampaikan hal-hal seperti ini, terkadang orang berkata, oh berarti kita tidak butuh berbuat baik dong. Ya tetap berbuat baiklah, tapi bukan untuk ditukar sebagai hidup yang kekal. Berbuat baiklah sebagai motif ucapan syukur karena kita sudah diselamatkan. Gitu loh Bapak Ibu. Pola pikirnya, oh iya aku kan udah diselamatkan sama Tuhan ya, aku pengen berbuat baik sebagai ucapan syukur. Saya mau melayani, saya mau terus berdoa, saya terus mau menyayangi pasangan hidup saya mau menyayangi anak-anak saya mau menyayangi keluarga saya, orang-orang sekeliling saya. Karena Tuhan sudah sayang sama saya, karena Tuhan sudah berbuat baik sama saya. Ampuni setiap orang, karena Tuhan sudah mengampuni kita semua. Dan itu menjadi PR saya, dan puji Tuhan saya bisa bertemu dengan orang-orang yang dulu saya sakit hati sama mereka, saya menyelesaikan satu persatu, dan ternyata itu enteng Bapak. Akhirnya bisa menyelesaikan hidup saya. Dan puji Tuhan, berkat mulai mengalir, terus mengalir, karena saya mulai merubah pola pikir saya, mengandalkan sepenuhnya Tuhan dalam hidup saya. Dan kita mau membaca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah kata-kata Tuhan Yesus untuk kita semua. Jadi kita harus percaya. Tidak ada di tempat lain, tidak ada yang berani berkata seperti ini. Hanya Tuhan kita. Karena Tuhan kita memang yang menjamin hidup kita. Tuhan kita yang menyelamatkan kita. Buktinya sudah banyak, tidak hanya di Alkitab, tapi secara sejarah dunia mengakui Tuhan Yesus telah mati di salib, dikubur, dan bangkit. Jadi tidak ada lagi rasa kekhawatiran Bapak Ibu. Kita harus percaya Tuhan sudah bangkit dan menyediakan tempat buat kita semua. Dan kita baca di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, ini menjadi penekanan Bapak Ibu. Bahasanya tidak ada yang lain selain Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Tidak ada yang lain. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Mari saya undang tim musik untuk masuk. Kita sama-sama mau memuji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk berdiri, kita